Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang operasi bilangan bulat part 2. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dan ada sedikit motivasi nih buat kalian. Silakan ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi pemalas, tidak memiliki disiplin. Forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah, dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai sekarang saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal, dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Baiklah, kita akan melanjutkan lagi operasi bilangan bulat part 2 tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk perkalian, kalian harus tahu dulu konsep dari perkalian itu sendiri. Jadi, perkalian ini ada perkalian bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Konsepnya itu adalah seperti ini. Bilangan bulat positif dikali bilangan bulat positif itu positif ya. Kalian bisa lihat sendiri di tabel ini. Tolong catat ya di buku kalian agar bisa dibuka lagi atau direview lagi atau juga bisa dipahami. Ustazah punya trik buat kalian agar cepat paham konsep ini, yaitu kalian cukup memahami ini saja. Simbolnya sejenis atau sama itu hasilnya akan positif. Kalau misalkan simbolnya tidak sejenis atau tidak sama, itu hasilnya akan negatif. Kalau untuk pembagian itu sama saja seperti perkalian. Kalau misalkan simbolnya sejenis atau sama, akan menghasilkan bilangan bulat positif. Kalau misalkan simbolnya tidak sejenis atau tidak sama, akan menghasilkan bilangan bulat negatif. Paham ya? Untuk perkalian sendiri, kalian sudah belajar di SD ya, cara menghafal perkalian dan lain-lain. Nah, ini 2 dikali 3 sama dengan 6. Ustazah akan memberitahu kalian maksud dari perkalian itu sendiri apa sih. Jadi maksudnya itu seperti ini. Penjumlahan 3 sebanyak 2 kali. Itu berapa hasilnya? 6 ya. Kenapa? Karena penjumlahan 3 sebanyak 2 kali berarti 3-nya 2 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, coba lagi. 3 kali 2 sama dengan 6. Berarti penjumlahan 2 sebanyak 3 kali. 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya 6. Kalau misalkan ini 3 kali 6, itu maksudnya penjumlahan 6 sebanyak 3 kali. 6 tambah 6 tambah 6. Hasilnya 18. Kalau misalkan ini ada bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, minus 4 dikali 6, itu artinya 6. Penjumlahan 6 sebanyak 4 kali. Berarti 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, itu hasilnya adalah 24. Tapi lihat lagi, itu 4-nya minus ya. Berarti minus dikali positif, itu hasilnya minus 24. Paham ya sampai sini? Lanjut lagi.
ini dikali 1 nih. 2 kali 1 sama dengan 2. 1000 kali 1 sama dengan 1000. Artinya bilangan 1 adalah unsur identitas atau bilangan identitas dalam perkalian. Kenapa? Karena bilangan bulat yang dikali dengan 1 akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Itulah dinamakan dengan unsur identitas. Jadi apapun bilangan yang dikali dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kalau misalkan dikali 0 nih, 2 dikali 0 sama dengan 0 ya. Kalau 1000 dikali 0 sama dengan 0. Jadi apapun bilangan yang dikali dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan 0. Mau 1 juta dikali 0, 2 juta kali 0, ya hasilnya akan 0. Lanjut lagi, untuk pembagian nih. Pembagian itu adalah operasi kebalikan dari perkalian. Operasi kebalikan itu biasanya disebut dengan inverse. Jadi inverse itu akan kita pelajari di semester 2 ya. Nah, contoh gini. 56 dibagi 8 sama dengan 7. Maksud dari ini adalah 56 di perkalian 8 yang hasilnya 56 itu berapa? Kita lihat ya 7 ya, karena 7 dikali 8 sama dengan 56. Kita baca dari sebelah kanan. 56 sama dengan, itu kita anggap bagi, jadi 56 dibagi 8 kali, jadi sama dengan 56 dibagi 8 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7 ya. Membagi 56 dengan 8 sama artinya dengan menentukan suatu bilangan yang jika dikalikan dengan 8 menghasilkan 56. Untuk ini nih, bilangan 0. 0 dibagi 40. Jawabannya 0. Artinya 0 dikali 40 sama dengan 0. Tuh, kayak tadi ya konsepnya. Apabila bilangan 0 dibagi dengan bilangan lain, maka hasilnya adalah bilangan 0. Gimana kalau misalkan dibalik nih, 40 dibagi 0, apakah hasilnya 0 juga? Enggak, tapi tidak terdefinisi. Apabila bilangan bulat dibagi dengan bilangan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ingat, kalau 0 dibagi bilangan lain, maka hasilnya 0. Kalau misalkan bilangan bulat dibagi 0, itu hasilnya tidak terdefinisi ya. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan kepada kalian cara penyelesaian operasi bilangan bulat campuran. Jadi biasanya tuh ada soal yang kayak gini. Gabungan dari beberapa operasi bilangan bulat, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kalau misalkan kalian selesaikan dari kiri ke kanan secara berurutan, itu akan menghasilkan 23. Itu hasilnya salah ya. Yang betul adalah 191. Kok bisa? Ya, ada urutan penyelesaian operasi bilangan bulat ini. Yang biasanya kita cukup memahami atau mengingat nama ini aja. Kupang Balitang. Yang mana artinya adalah kurung pangkat bagi kali tambah dan kurang. Jadi yang pertama kali, misalkan ada soal itu ada yang dalam kurung, berarti kalian harus selesaiin dulu yang dalam kurung itu. Lalu yang kedua, bilangan berpangkat. Kalau misalkan di soal itu ada bilangan berpangkat, selesaikan dulu bilangan berpangkat. Lalu yang ketiga, operasi pembagian dan perkalian. Itu setara ya. Kan di atas tadi sudah dibilang balitang ya, bagi kali. Itu bagi dulu baru kali. Sebenarnya bagi sama kali itu setara, nggak ada yang duluan, mereka itu sama aja. Misalkan ada perkalian di sebelah kiri, sedangkan pembagiannya di terakhir. Kalian selesaiin dulu yang perkalian, karena ingat lagi konsepnya, dahulukan dulu operasi sebelah kiri. Lalu yang keempat, operasi penjumlahan dan pengurangan, itu setara juga. Nggak harus pengurangan dulu, nggak harus penjumlahan dulu. Yang penting kalau misalkan ada yang sebelah kiri duluan, itu yang harus diselesaikan. Jadi ingat konsepnya ya, untuk pembagian perkalian itu setara dan penjumlahan dan pengurangan itu setara. Dahulukan dulu operasi sebelah kiri. Paham ya? Nah, di sini ada tugas untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan seksama
Kalau misalkan masih belum mengerti juga, bisa tanya sama ustazah. Dan tolong dikumpulkan kepada wali kelas kalian masing-masing ya. Semangat mengerjakannya.